Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret yang terdiri dari saya, Lailatul Nurul Anik, Teddy Dian Aditya Nugraha, dan Roy Ardiansyah akan menemani rekan-rekan dalam video tutorial kali ini. Kali ini kami ingin sharing kepada rekan-rekan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, terkait tentang suatu website yang bernama Connected Papers. Website ini dapat membantu kita memahami karya ilmiah dan penelitian dengan lebih mudah dan lebih efektif. Hal ini penting karena di sini kami yakin kita semua akan terbantu dalam memenuhi kewajiban bagi kita semua demi menciptakan dan juga menemukan suatu inovasi baru dalam sebuah keilmuan. Connected Papers adalah situs web ataupun platform daring yang menggunakan algoritma canggih untuk membangun jaringan referensi yang terkait dengan publikasi ilmiah tertentu dan menampilkan jaringan tersebut dalam bentuk grafik ataupun mungkin diagram yang memudahkan pengguna untuk memvisualisasikan hubungan antara publikasi ilmiah tersebut. Situs ini juga menyediakan fitur untuk memenuhi referensi baru berdasarkan referensi yang sudah ditentukan dan juga menampilkan publikasi ilmiah terbaru yang terkait dengan topik tertentu. Singkatnya, website ini akan memudahkan dalam menemukan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita. Jadi kalau dulu kita masih melakukan pencarian referensi secara manual, satu persatu di berbagai database seperti ScienceDirect, Scopus, Emerald, Taylor & Francis, lalu kita download papernya. Nah, sekarang dengan menggunakan satu kata kunci topik penelitian saja, kita sudah disajikan metadata ataupun artikel-artikel terkait dengan topik penelitian tersebut yang sering disitasi oleh orang-orang di seluruh dunia karena jurnal-jurnal yang akan disajikan ini adalah jurnal internasional yang bereputasi. Dalam video tutorial kali ini, kami ingin memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci disertai dengan contoh praktis yang akan membantu Anda dalam memanfaatkan situs Connected Papers ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai video tutorial ini. Semoga Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari video ini. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, untuk menuju website Connected Papers, maka kita bisa menulis pada kolom Google Connected Papers. Lalu klik pada urutan pertama dari hasil penelusuran. Maka akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi situs Connected Papers nantinya akan bisa menginput data-data dari DOI, suatu artikel, URL, judul artikel, URL paper dari Semantic Scholar maupun PubMed. Lalu untuk rekan-rekan sendiri bisa memilih 3 kategori dalam mengakses Connected Papers. Ini bisa dilihat dalam klik pricing. Lalu terdapat 3 opsi. Yang pertama yaitu free. Jadi di sini rekan-rekan bisa mengakses 5 grafik per bulan. Sedangkan untuk semua fitur sudah termasuk. Untuk pilihan kedua yaitu $3 per bulan khusus untuk akademik. Jadi ini tidak terbatas grafiknya. Lalu urut pada posisi ketiga atau kategori ketiga di sini terdapat bisnis, kategori bisnis, yaitu cukup rekan-rekan membayar $10 per bulan. Nah, untuk rekan-rekan sendiri bisa mengakses situs Connected Papers ini dengan login atau sign up dulu seperti ini, lalu klik di sini, lalu continue with email, nanti rekan-rekan akan mendaftar, atau continue with Google jika rekan-rekan sudah login pada situs pada Mozilla Firefox ataupun mungkin Google Chrome. Di sini saya memilih continue with Google. Lalu klik. Nah, rekan-rekan bisa menulis variabel-variabel ataupun konsep yang ingin rekan-rekan teliti atau telaah. Di sini saya sangat suka ataupun sedang berminat dengan konsep TPACK. Dan kategori saya yaitu lebih ke EFL, yaitu English as Foreign Language. Lalu saya klik sudah, lalu klik with a graph.
maka akan terlihat tampilan-tampilan seperti ini. Jadi di sini ada judul Assessing Language Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge TPEC EFL Student Perspective. Di sini ada nama penulis, lalu tahun, ini citasinya berapa, lalu referensinya berapa. Yang ini ketika kita mengklik Show More, maka akan terlihat abstraknya. Begitu juga ke bawah, dari Wang, Chun Lai Qiu Wang, Xian Hai Huang, Jing Chen Dali, Jiang Fu. Dan ini dari Latul Nur Anik, Nurul Arifah Dajati, Endang Fauziati. Mungkin jika kita mengkhususkan ke multimodalitas literasi, jadi ada 3 konsep, maka kita tinggal tuliskan di sini multimodal literasi, maka akan terlihat seperti ini. Ada Mas Rifa, kita bisa memilih salah satu dari artikel yang sesuai. Di sini saya ingin melihat citasi yang minimal 10 dan referensi 20. Maka kita akan melihat ke bawah lagi. Di sini citasinya hanya 0, citasinya hanya 0, 0. Ini hanya 3 citasi, 6 citasi. Dan ini ada 41 citasi dengan 19 referensi. Lalu kita lihat Show More. Kita membaca abstraknya, apakah sesuai dengan minat dari penelitian kita. Lalu bagaimana tampilan ketika kita mengklik pilihan ini, maka akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudara Reddy Dian Aditya Putra. Silakan Saudara Reddy. Baik, terima kasih Mas Anik. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bernama connectedpapers.com. Dan di sini kita ditunjukkan beberapa artikel gitu ya dari Connected Papers ini. Kita pilih salah satu paling atas, misalnya kita klik. Nah, di sini kita ditunjukkan beberapa hal. Bagian kiri ini merupakan bagian-bagian artikel yang terkait dengan penelitian yang kita klik tadi. Mungkin yang kita klik itu penelitian milik Drajati tahun 2018 dengan judul Investigating English Language Teachers in Developing TPEC and Multimodal Literasi. Kita bisa melihat juga di bagian sebelah kanan dari judulnya, kemudian dari autornya. Jadi ada Drajati, kemudian dengan kawan-kawan tahun 2018. Jurnal yang terbitkan adalah Indonesian Journal of Applied Linguistics dengan ada 41 yang disitasi dalam penelitian ini. Kemudian di bagian tengah ini kita melihat grafik yang menunjukkan hubungan antar paper gitu ya. Jadi antar paper yang lain itu saling terkait. Jadi paper milik Drajati di sini ditunjukkan dengan warna hitam pekat yang ada kaitannya langsung dengan penelitian-penelitian yang lain. Namun demikian ada juga penelitian yang mungkin sifatnya tidak berkaitan langsung, akan tetapi lebih kepada mungkin ada kesamaan dari keywordnya, ada mungkin kesamaan dari referensinya, ada mungkin kesamaan dari topiknya dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Misalnya ini yang paling jauh dari penelitian Drajati di sini, Minajari 2021, itu ternyata ada kaitannya dengan penelitian Drajati, akan tetapi harus berhubungan terlebih dahulu dengan penelitiannya Destiani 2020. Sedangkan penelitian Drajati ini langsung koneksi dengan penelitian yang terkait yang dekat. Lalu dalam penelitian ini kita juga bisa melihat istilahnya di bagian ini terkait dengan penelitian terdahulu gitu. Penelitian sebelumnya atau penelitian yang disitasi oleh penelitian Drajati dengan melihat dari prior works ini. Kita bisa mengklik bagian ini. Nah, di sini ternyata banyak sekali buku-buku atau penelitian-penelitian yang disitasi oleh penelitian dari Drajati ini dan kawan-kawan. Kita bisa melihat tahunnya berapa yang sudah citasi dari penelitian-penelitiannya, dan ini grafik yang menunjukkan hubungan antar penelitian.
Juga kita bisa melihat dari derivative work-nya, yaitu penelitian setelah penelitian Derajati. Jadi ini sudah banyak penelitian-penelitian setelah penelitian Derajati pada tahun 2022 dan seterusnya. Nah, jika di sini ada tahun 2015, berarti ini sebenarnya masuk dalam kategori fireworks ini Bapak Ibu. Jadi dalam penelitian Derajati dan kawan-kawan ini kita juga bisa melihat rentang waktu penelitian atau jurnal-jurnal yang disitasi itu terkait antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat memudahkan Bapak Ibu dalam mencari literasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelahnya akan dilanjutkan oleh Mas Roy. Terima kasih. Oke, Mas Teddy dan Mas Anik yang telah menyampaikan di awal, mohon izin untuk melanjutkan rekan-rekan pembelajar kalian untuk terkait dengan connected papers, yang mana tadi telah dijelaskan rekan saya Mas Anik dan Mas Teddy terkait dengan apa sih connected papers, lalu bagaimana cara melakukan pencarian tester terkait dengan artikel yang kita inginkan dengan menggunakan connected papers. Yang mana dalam kesempatan ini mohon izin untuk melanjutkan ketika tadi telah disampaikan oleh kedua rekan saya terkait dengan cara-cara untuk mencari artikel yang kita butuhkan dengan contoh artikel TPACK and multimodal literasi, yang mana tadi telah dicontohkan oleh Mas Reddy dengan memilih salah satu artikel yakni Investigating English Language Teacher in Developing TPACK yang ditulis oleh Derajati. Bagaimana tadi telah dituliskan dan dijelaskan bahwasanya lingkaran hitam tebal ini adalah jurnal yang telah kita pilih, lalu kita diberikan berbagai macam reference yang mana masih memiliki kaitan dengan jurnal yang kita pilih di awal, yang mana tentunya jurnal ini adalah jurnal yang sudah kita rasa memiliki keterkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Lalu di sini kita bisa melihat misalkan di prior works-nya. Nah, di sini beberapa reference yang digunakan oleh artikel yang kita pilih, dan kita bisa melihat apa saja yang digunakan di dalam jurnal Investigating English Language Teacher in Development TPACK, dan juga kita bisa melihat terkait dengan artikel-artikel yang sejenis yang mana di sini telah dibantu oleh sistem, sehingga kita akan lebih mudah untuk nantinya menjadikan artikel-artikel atau jurnal-jurnal ini sebagai referensi kita. Tinggal kita klik expand, lalu kita klik download. Misalkan kita pilih yang nope. Oke, sedang proses download. Oke. Oke. Maka apa yang kita tadi download seharusnya sudah muncul pada bagian ini, Connected Paper Investigating English Language Teacher in Developing TPACK and Multimodal Literasi. Lalu apa yang harus kita lanjutkan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian pembelajar yang luar biasa? Kita bisa melanjutkan dengan apa yang kita sudah dapatkan tadi, yang sudah kita download, untuk kita masukkan ke dalam library kita dengan menggunakan Mendeley Reference Manager. Tinggal kita tambahkan add new, lalu import library, bibtex sesuai dengan file kita tadi. Yes, kita klik, lalu kita dan semua referensi yang kita butuhkan berdasarkan pencarian kita telah masuk di dalam library kita, dan kita bisa gunakan artikel-artikel ini menjadi
sumber-sumber yang luar biasa untuk penulisan artikel ataupun riset kita. Selanjutnya kita klik Microsoft Word, kita cek untuk referensinya di Mendeley site. Sudah muncul sesuai dengan apa yang ada di dalam library kita, dan tentunya ini akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas. Oke, mungkin itu rekan-rekan pembelajar sekalian yang luar biasa, dan alhamdulillah apa yang semoga kita sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk bersama dan memudahkan kita untuk menjadi peneliti yang semakin luas. Terima kasih, kami bertiga mengaturkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kami tampilkan senantiasa bermanfaat untuk kami dan untuk rekan-rekan pembelajar. Terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.